Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tantri Rahmawati, Guru BK SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 23610021902993. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan layanan responsif konseling individu melalui pendekatan Cognitive Behavioral Therapy. Berikut tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebentar. Oh, Safina, silakan masuk. Oke, Safina mau duduk di mana? Di sini aja ya, Bu? Oke, silakan. Baik, gimana kabarnya Safina? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiknya boleh diceritakan ke Ibu seperti apa? Hari ini saya ada olahraga, terus habis olahraga saya sama teman-teman makan-makan bekal bareng. Terus, oh ya, waktu olahraga kan itu lagi basket, terus Pak Panca naktir kita minum. Wah, seneng ya? Iya. Memang sepertinya pelajaran olahraga itu pelajaran yang menyenangkan buat semuanya. Betul. Saya tadi pagi juga sempat lihat anak-anak begitu cerianya ketika bermain, anak-anak bermain peran ini dan sebagainya. Saya rasanya, waduh, anak-anak ya begitu kalau pagi itu rasanya seger gitu loh. Seger ya, Oke ya. Tapi memang suasana hari ini lumayan ya, cukup ya. Boleh dibilang sekarang kalau kemarin cukup panas, hari ini sudah mulai mendung. Jadi kita juga kegiatan-kegiatan di luar sudah tidak terasa panas lagi. Iya. Safina, tadi kalau sekolah berangkat sama siapa biasanya? Saya tadi berangkat sama teman. Sama teman? Ya. Setiap hari sama teman atau berangkat? Iya, setiap hari bareng teman. Oh gitu. Ya karena memang tidak ada yang ngantar sekolah gitu kan? Iya. Karena mama sama ayah berangkatnya udah jam 6. Oh gitu, pagi sudah berangkat ya. Safina itu dalam keluarga berapa saudara? Cuma saya aja. Safina aja? Iya. Waduh, berarti anak tunggal ya? Iya. Disayang dong sama papa sama mama. Gimana mengenai belajarnya? Ya kalau sejauh ini sih masih nggak nemu trik belajar yang bagus sih, Bu, karena kan kemarin saya kena sama BK. Oh gitu ya. Iya yang kemarin itu ya. Ya seperti yang kemarin Safina ceritakan ke saya, ya Safina akhirnya ingin bertemu dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Ya terima kasih Safina sudah bisa datang ke sini ya. Sebagaimana mungkin yang sudah kita bicarakan kemarin, kita hari ini ada janji untuk konseling. Safina juga perlu kita sampaikan bahwa dalam konseling ini Ibu sebagai perantara, semuanya keputusan, semua kesimpulan nanti Safina yang mengambil, bukan Ibu. Ya. Dan dalam sesi konseling mungkin ada beberapa hal yang perlu dipahami. Konseling itu ada beberapa asas, salah diantaranya kerahasiaan, kemudian kesukarelaan, kemudian keterbukaan. Kerahasiaan itu apa? Kerahasiaan itu semua apa yang informasi Safina berikan ke Ibu akan aman dan akan tetap dirahasiakan. Kemudian kesukarelaan ya seperti sekarang ini, kemarin Safina menghampiri Ibu, ingin berkonsultasi, ingin berkonseling. Ini adalah azas yang kedua dalam konseling. Karena apa? Kalau tanpa ada sukarela, tanpa ada kerahasiaan, nanti akan ada keterpaksaan, itu malah tidak akan menjadi optimal konselingnya ya. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan. Jadi apapun
apapun yang Safina rasakan, apapun yang Safina ada dalam pikiran Safina, sampaikan saja secara terbuka semuanya. Kenapa? Dengan begitu semua permasalahan yang Safina pikirkan sedang terjadi, itu kita akan bisa mengambil solusinya bersama. Tentunya solusi itu nanti tetap Safina yang akan mengambil, yang mana yang akan Safina ambil, gitu ya. Cukup paham ya Safina ya? Oke, baik. Sekarang mungkin Safina boleh menceritakan dari awal kenapa kemarin ada Safina kemudian tertangkap pada saat wawancara peranan tertangkap mencontek. Mungkin bisa diceritakan dulu. Itu kan tadi sudah saya bilang kalau saya itu anak pertama. Nah, ayah saya itu menuntut saya buat nilai saya itu di atas KKM, maunya itu nilai saya di atas 90. Tapi selama saya melakukan ujian ini nilai saya itu selalu di bawah 90, selalu 80, dan itu tuh tidak sesuai sama target adik saya. Jadi saya itu selalu dimarahin. Padahal saya juga, ayah saya sendiri juga tahu kalau saya itu setiap hari juga sudah belajar. Akhirnya karena saya sudah nyerah mau belajar gimana pun nilai saya tetap 80, nggak ada kenaikan. Akhirnya saya nulis catatan buat jadi bahan contekan besok. Itu setiap kali yang Safina lakukan, setiap kali ujian. Iya. Terus dari mencontek itu menurut Safina, apa yang Safina rasakan? Banggakah? Senangkah? Biasa aja sih Bu, biar bisa nutupi nilai itu. Jadi tujuan Safina mencontek hanya untuk memenuhi keinginan ayah, Ya. gitu ya. Jadi tidak ada ketika selesai ujian, wah nilai aku 90, wah senang gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Ya kadang saya senang karena kalau saya bisa dapat 90, berarti kan bisa nyenengin ayah saya. Maksudnya ayah saya nggak marah gitu ke saya. Itu berarti intinya nilai 90 itu adalah untuk memenuhi keinginan ayahmu, bukan kepuasan diri kamu bahwa karena saya bisa mendapatkan nilai 90 itu menyenangkan diri kamu, bukan itu ya. Nah, kenapa kamu tidak merasa puas dengan nilai 90? Karena saya apa ya Bu, saya kan maksud saya kalau saya belajar dapat segitu ya udahlah nggak apa-apa, itu kan juga hasil saya. Jadi kalau misalnya 80 nggak boleh ya udah, gimana pun caranya saya dapat 90. Kalau misalnya udah saya dapat 90 karena mencontek, ya udah saya nyontek aja biar 90, biar ayah saya senang, biar saya nggak dimarahin. Tujuan saya cuma saya dapat 90 biar nggak dimarahin. Gitu, supaya tidak dimarahin aja ya. Jadi menurut Safina mencontek itu sah-sah saja, begitu kah? Iya. Menurut Safina sah-sah saja ya. Oke. Selama ini ayah tahu nggak kalau Safina mencontek? Enggak. Nggak pernah tahu. Enggak. Mama? Enggak. Nggak pernah tahu juga. Jadi selama ini yang ayah tahu seperti apa? Ayah tahunya saya cuma belajar, tapi menurut ayah belajar saya kurang, soalnya walaupun saya belajar nilai saya kan tetap 80 gitu, tetap itu aja, nggak ada kenaikan, nggak ada yang dimintain ayah saya sampai 90. Gitu. Terus coba menurut Safina selama ini kan beberapa kali ujian, kemudian Safina mencontek. Dari apa yang sudah Safina lakukan itu ada nggak perasaan, kok saya mencontek sih? Ada nggak perasaan gitu? Nggak ada, bukan itu kan jalan alternatif saya biar nilai saya tinggi. Jadi apapun menurut Safina supaya mendapatkan nilai yang tinggi, apapun itu boleh dilakukan, termasuk mencontek. Begitu Iya. ya. Itu pemikiran Safina. Kira-kira menurut Safina nih, hal semacam itu dibenarkan apa enggak ya? Kalau menurut saya sih Tidak apa-apa menurut Safina ya. ya. Kenapa kok Safina menganggap itu sesuatu mencontek itu perbuatan yang ya nggak masalah kok, nggak apa-apa, itu wajar-wajar saja. Itu kan contekan saya kan, saya menulis, saya kan baca terus saya rangkum, saya tulis buat jadi bahan repekan gitu,
Jadi menurut saya nggak apa-apa karena itu saya masih baca, walaupun juga contekan besok. Tapi mencontek sendiri menurut Safina benar? Kalau nyonteknya kayak saya tadi nggak apa-apa, kalau misalnya nyontek ke teman gitu baru menurut saya enggak. Oh, jadi menurut Safina kalau mencontek karena catatan sendiri itu masih it's okay gitu ya, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau mencontek pekerjaan teman itu yang tidak benar, gitu ya. Nah, sama enggak antara mencontek punya sendiri, catatan sendiri dengan melihat punya teman menurut Safina? Kalau menurut saya sih beda Bu, kalau lihat teman kan berarti itu jawabannya dia, hasil belajarnya dia apa, hasil ingat-ingatnya dia apa. Kalau saya nyontek sendiri kan berarti itu hasil membaca saya yang tadi malam. Oh, berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan, berarti menurut Safina, mencontek yang Safina lakukan ini adalah sebagai upaya Safina sendiri, begitu ya? Iya. Sebagai usaha untuk mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan harapan fakta, gitu Iya. ya? Menurut Safina ada nggak sih upaya lain selain mencontek gitu? Nggak ada, menurut saya cuman itu aja sih Bu, karena kalau saya nggak nulis catatannya tadi semalam dibuat dari ini, kayaknya saya nggak bisa dapat nilai 90. Itu ya. Ya. Jadi menurut Safina apa yang sudah dilakukan itu sudah anggap sebagai usahanya untuk mendapatkan blessing baru, meskipun nanti digunakan sebagai bahan. Kira-kira selama ini apa sih sistem belajar yang sudah Safina lakukan? Kalau biasanya ujian itu Nah. saya baca-baca buku, rangkuman modul. Biasanya kan guru-guru kan ngasih soalnya dari modul biasanya, itu saya baca-baca, terus yang poin-poin pentingnya saya rangkum, habis itu saya nyoba latihan soal, terus buat besok paginya saya baca-baca lagi yang rangkuman saya buat tadi malam Gitu. Jadi selama ini pun Safina sudah melakukan kegiatan belajar ya, mulai dari merangkum, kemudian membaca kembali. Terus kenapa harus mencontek? Karena sebelum saya ngelakuin itu nilai saya tetap 80 aja Bu. Terus pernah satu waktu saya coba nggak pakai catatan ini waktu saya kepepet itu, ya udahlah nggak usah nyatet, nggak apa-apa, kemarin udah baca. Saya coba juga tetap nilai saya 80, nggak ada kenaikan. Apakah 80 itu nilai yang bagaimana? Menurut Safina 80 itu nilainya seperti apa sih? Kalau menurut saya ya Bu, nilai 80 itu udah bagus Bu, apalagi kan hasil pemikiran sendiri. Tapi kalau dilihat dari sudut pandangnya ayah itu kan masih jelek, karena ayah nuntutnya harus 90 Gitu. Untuk Iya. semua mata pelajaran ayah menuntut 90. Iya Di setiap ujian Safina harus 90. Kalau Safina tahu apa sih alasan ayah supaya Safina setiap ujian mintanya 90, ini 90, itu apa alasannya dari ayah? tahu Bu, ayah selalu mintanya cuma 90, katanya sih biar bisa masuk PTN gampang. Gitu ya. Iya. Kalau begitu kira-kira nih anggapan atau keinginan orang tua supaya Safina bisa gampang masuk kuliah, masuk PTN itu benar enggak? Ya bener sih Bu. Benar. Jadi kenapa kok Safina mengatakan itu benar? Kan kalau nilai saya nggak bagus dari kelas 10 itu kan juga berpengaruh buat semester-semester depannya. Terus kan ayah kan nyuruhnya masuknya lewat yang jalur undangan, jalur nilai rapot itu kan Bu. Oh gitu. Iya. Terus ayah juga mintanya kalau bisa jadi eligible pertama gitu, biar bisa masuk PTN favorit lebih gampang. Selama ini ketika Safina mungkin ketika dulu masih sekolah di SD, SMP itu bagaimana? Apakah Safina juga menjuarai kah? Iya, waktu saya SD, SMP tuh saya sering banget lomba-lomba juga. Saya selalu dapat ranking pertama, maka saya juga jadi lulusan terbaik di sekolah. Wah, luar biasa dong. Berarti kan Safina hebat, iya kan? Terus kenapa harus tidak percaya diri dengan
dengan kemampuan yang sudah kamu miliki. Atau aku kayak SMA ini kalau nilainya kalau udah belajar maksimal itu nilainya 80 aja, 80 aja. Apalagi ayah nulisnya 90 itu jadi makin stres gitu. Pernah disampaikan ke ayah tentang ini? Berani, aku takut. Kenapa kok takut? Kan ayah sendiri. Berani, takut. Takutnya? Takut bilang aja kalau misalnya lo ya capek gitu apa harus dapat 90, nanti ayah bilangnya belum kelas 12, belum ujian akhir aja udah malu, gimana nanti kalau PTN itu aku. Gini Sabina, terkadang memang harapan orang tua, keinginan orang tua kadang itu dianggap oleh anak-anak itu sesuatu yang tuntutan, gitu ya? Ya, menurut Sabina, ayah menginginkan itu adalah sebuah tuntutan buat Sabina, ya. Gitu ya? Padahal sebetulnya orang tua itu, kalau Sabina mau berpikir lebih panjang lagi, orang tua itu sebetulnya menginginkan yang terbaik. Apakah itu salah? Enggak sih. Ikan berat banget kalau disuruh dikumpus setiap hari. Iya. Mungkin karena ayah selama ini atau orang tua selama ini tahu Sabina jadi juara 1, sehingga tetap ayah berharap pasti Sabina bisa nih di SMA, pasti bisa seperti yang sebelumnya, pasti begitu. Tapi kan materinya materinya SMA sama SMP itu kan beda banget Bu. Kalau SMA kan lebih detail, lebih banyak, lebih apa ya, lebih kompleks yang harus dipahami Bu. Kan sulit gitu loh Bu kalau benar-benar bisa sempurna, bisa maksimal. Apalagi ulangnya juga sore-sore, kalau malam juga ada les. Itu kan panjang banget Bu proses belajarnya. Ayah cuma nuntutnya 90 gitu aja, nggak mau lihat gimana sih 24 jam buat aku belajar itu nggak dilihatin. Jadi Sabina merasa apa upaya Sabina selama ini yang memang benar-benar yang Sabina lakukan itu belum ada apa ya, apresiasi dari ayah, belum ada rasanya, belum bisa memberikan yang terbaik buat ayah, dan bahkan ayah menganggap wah kamu tuh masih belum sesuai dengan harapan ayah gitu ya. Ya. Oke, saya bisa memahami itu, saya bisa memahami perasaan Sabina yang merasa bahwa kok saya kurang menghargai sih apa yang saya lakukan. Saya padahal sudah berusaha mati-matian belajar. Bagi saya nilai 80 itu sudah bagus gitu ya. Tapi kenapa kok ayah saya masih selalu menuntut saya untuk lebih dari itu? Padahal saya bisanya seperti ini, kayak gitu ya, karena memang faktor-faktor kalau dulu SD, SMP mungkin pelajaran masih belum terlalu banyak, sekarang SMA sudah mulai banyak faktor-faktornya. Apa yang Sabina rasakan di awal-awal masuk SMA? Kaget sih Bu, soalnya waktu SMA itu kan ada kurikulum merdeka, semua pelajaran jadi satu, entah IPS, entah bahasa, entah IPA dijadiin satu, dan kan itu buat potensi kamu nilainya bagus di mana, di IPA, IPS atau di bahasa, itu kan bisa nanti jadi apa ya, acuannya buat kelas 11. Nah itu kan ayah juga udah ngapus harus masuk IPA gitu. Apalagi kan IPA itu rumit banget ya Bu, apalagi biologi, fisika itu, terus biologi itu juga kebanyakan tumbuhan, saya nggak bisa biologi tumbuhan. Terus waktu itu nilai saya kelas 10 itu yang IPS itu lebih dominan daripada yang IPA, itu juga udah dimarahin sama ayah saya, harus gimana pun caranya harus IPA. Jadi memang ekspektasi harapan ayah Sabina untuk bisa satu nilainya tinggi, Sabina juga bisa masuk ke rumpun mata pelajaran yang mengerti IPA. Apa sih harapan ayah setelah lulus nanti menurut Sabina? Ayah nyuruh saya di kedokteran UNER. Di kedokteran UNER. Sabina sendiri pengen di mana? Sama, saya pengen jadi kedokteran UNER. Wah, berarti kan sama dong. Kan keinginan ayah sudah sama, keinginan Sabina juga sama. Tentunya kalau sudah keinginan itu sama-sama, jika antara Sabina sama, ayah juga sama, harusnya seiring dong.
kenapa ayah kalau menurut ibu sih, kenapa ayah menginginkan Safina berharap Safina mendapatkan nilai yang bagus? Ya memang karena kita tahu sendiri kan, UNER itu persaingannya seperti apa, ya kan? Kemudian UNER itu bukan hanya dari teman-teman kita yang di SMA, tapi semuanya juga dari seluruh Indonesia. Persaingan pasti juga sangat ketat. Nah, karena persaingan ketat inilah mungkin ayah berharap supaya Safina bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Kan begitu, ya. Oke, menurut Safina kemarin itu kan sudah ketika kemarin mendapatkan teguran atau mungkin pada saat ujian kemarin ketemuan mencontek, apa yang terjadi waktu itu setelah Safina ketahuan mencontek? Kan laptop HP saya, terus catatan-catatan saya itu kan diambil sama guru, terus saya disuruh ke ruang IT buat ikut ujian di sana. Itu ada pengawas dua, saya diawasi ketat banget karena apalagi karena ketahuan mencontek. Saya diawasi dari awal sampai akhir, jadi saya nggak bisa berkutik, saya nggak bisa ngapain. Ya udah, saya ngerjain ala kadarnya aja. Ala kadarnya, menurut Safina ala kadarnya ya. Terus dari hasil yang tanpa Safina mencontek tadi seperti apa hasilnya? Sama aja sih Bu, hasilnya juga 80. 80 itu kalau di pelajaran di sekolah kita itu kan sudah di atas KKM kan? Ya sih. Kalau menurut ibu 80 itu sudah bagus. Dan perlu Safina ingat, ketika Safina mengerjakan soal tanpa harus mencontek pun nilainya sudah di atas KKM, ya kan? Ya. Sudah di atas KKM berarti Safina hebat dong. Safina juga mampu sebetulnya, mampu untuk itu. Kalau misalnya mungkin ada barangkali Safina punya deh, oke, nanti saya akan belajar seperti ini supaya mungkin nilainya bagus. Mungkin bisa, saya yakin bisa, karena Safina sudah terbiasa memberikan melakukan catatan, kemudian baca. Saya yakin itu akan mampu Safina lakukan. Setelah kejadian kemarin, menurut Safina gimana? Mencontek itu masih dibenarkan tidak menurut Safina? Kalau dari kemarin saya ketahuan mencontek sih tidak sih Bu. Jadi mencontek itu sudah, meskipun dari pada awalnya Safina menganggap itu sebuah upaya, tapi apapun itu perbuatan yang tidak jujur ya, tidak jujur ya. Kenapa? Karena itu kan namanya ujian itu kan kita memang bebas, tidak boleh ada apapun. Terus mungkin juga Safina bisa berpikir, kalau seandainya papa tahu, kira-kira seperti apa? Marah, saya dimarahi kayaknya, saya nggak dibolehin main gitu. Pasti semua orang protes akan masih seperti itu ya. Dan itu menurut Safina setelah itu bisa nggak terjadi sesuatu yang lebih berat lagi kalau ayah tahu kalau Safina mencontek? Itu kayaknya waktu les saya ditambah, kalau nggak gitu ya waktu weekend saya nggak boleh keluar cuma paling disuruh kerja kok gitu aja. Terus kalau misalnya mungkin aja kalau kayak ketahuan ayah, mungkin saya waktu belajar itu selalu ditemenin sama ayah. Oke, jadi menurut Safina sekarang, Safina tadi sudah menyampaikan bahwa sebetulnya mencontek itu tidak dibenarkan. Mencontek itu sesuatu yang memang berbeda, tidak jujur, dan sehingga kalau sampai orang tua tahu, bahkan hukumannya juga berat ya, begitu ya. Nah, sekarang apa rencana yang akan Safina lakukan supaya nanti ketika ujian Safina sudah tidak mencontek-contek lagi? Apa Kalau dilihat dari belajar kemarin sih Bu, mungkin sama, saya bakal baca-baca modul, terus saya tulis poin-poin pentingnya, terus saya nyoba latihan soal, dan mungkin waktu sebelum jamnya ujian saya baca-baca dulu itu rangkumannya biar saya lebih paham, atau mungkin saya bikin peta konsep minmap itu loh Bu. Itu yang penting-penting aja biar
biar saya tahu lah hubungannya itu apa, biar nggak bingung. Oke, berarti sudah ada tambahan ya. Kalau tadi kan sebelumnya Sabina cukup hanya mencatat, kemudian membaca, gitu ya. Ya. Ternyata sekarang Sabina sudah ada pembaruan lagi nih cara belajarnya. Sudah mulai membuat mind mapping, sudah membuat poin-poin, sudah membuat catatan itu bukan hanya sekedar sebagai catatan, Ya. tapi itu juga sebagai bahan untuk belajar, gitu ya. Oke. Sekarang kalau begitu karena Sabina sudah memahami tentang apa yang sudah terjadi, baik itu sebuah kekeliruan dan Sabina ada keinginan untuk mencoba melakukan perubahan supaya nanti hasilnya menjadi jauh lebih baik. Oke, nanti kita akan bikin kontrak kerjanya sehingga nanti Sabina akan mencatatkan di buku di lembaran nanti tentang apa yang didapat hari ini, tujuan dari konseling hari ini seperti apa, kemudian apa pemahaman yang sudah Sabina dapatkan, perubahan pola pikirnya apa, kemudian rencana-rencana apa yang akan dilakukan. Ya, tapi sebelumnya mungkin Ibu perlu simpulkan dulu dari awal bahwa kenapa Sabina selama ini mencontek, karena Sabina merasa ada tuntutan dari ayah, gitu ya. Ayah menginginkan Sabina selalu mendapatkan nilai yang paling bagus, nilai 90, supaya Sabina bisa masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi, perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri ya melalui jalur prestasi, sehingga ayah menginginkan, sebetulnya menginginkan Sabina untuk selalu mendapatkan nilai yang bagus. Karena apa? Karena dengan nilai bagus, otomatis Sabina akan menjadi siswa yang masuk dalam eligible. Nah, di sana nanti akan bersaing. Ketika eligible itu eligible-nya di tingkat yang tinggi, otomatis nanti akan bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Kan kepingin jadi dokter kan? Ya. Sama kan dengan ayah. Nah, memang kalau untuk menjadi dokter, kita tingkat eligible-nya harus yang di atas rankingnya. Nah, cara untuk mendapatkan yang di atas dari mana? Yang nilainya yang bagus. Hanya saja kalau di awal Sabina melakukan itu dengan mencontek, setelah kita ngobrol begini, kita konseling begini, Sabina menyadari bahwa mencontek ternyata adalah perbuatan yang tidak baik. Mencontek adalah perbuatan yang tidak jujur, sehingga Sabina akan merubah cara belajar Sabina yang selama ini hanya sekitar mencatat, kemudian membaca dan mengulang. Sekarang akan ditambahi lagi sistem belajarnya. Di samping mencatat, membuat poin-poin apa saja yang sudah dipelajari, kemudian membuat mind mapping supaya paham apa sih ini kaitannya kemana, kemudian tujuannya apa dan sebagainya, supaya ada menyambung antara materi satu dengan materi gitu ya. Oke, Sabina, saya berharap semoga apa yang Sabina rencanakan, apa yang Sabina usahakan nanti akan benar-benar Sabina jalankan, sehingga nanti Sabina akan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi, bukan karena mencontek lagi, tapi karena memang benar-benar dari hasil belajar Sabina. Oke, saya yakin kamu pasti bisa, karena pada dasarnya kamu itu pintar, kamu bisa, cuman sedikit kurang percaya diri begitu saja. Setelah ini, ketika nanti kamu sedang belajar, kamu rubah belajarnya dan nilai kamu menjadi jauh lebih bagus, saya yakin percaya diri kamu akan jauh lebih bagus. Gitu ya. Tapi kalau saya udah nerapin itu, nilai saya masih 80 aja gimana? Ya, semua itu kan proses. Semua itu kan berasal dari bagaimana kita memulainya. Ya, sebelum kita melangkah, sebaiknya jangan ada pikiran negatif dulu. Kalau kita selalu berpikir negatif, nanti yang ada adalah munculnya adalah negatif. Tapi ketika kamu sudah optimis, kamu sudah yakin, kamu sudah percaya, lakukan itu. Soal hasil nanti bagaimana, itu semuanya akan proses. Nanti kita suatu saat, mungkin kalau Sabina nanti berkenan, kita akan bicara dengan orang tua ya, kita ngobrol seperti apa supaya ada gambaran tentang apa yang kamu inginkan. Karena selama ini mungkin kamu juga sulit untuk bicara dengan orang tua ya. Iya. Nanti akan kita fasilitasi, kita ajak bicara bersama-sama supaya apa orang tua juga bisa memiliki pemahaman yang jauh lebih luas. Karena selama ini belum tahu apa sih keinginan kamu, apa yang kamu inginkan. Ya, oke. Sebelum itu kita bikin kontrak dulu. Silakan diminum dulu. Ya, Bu. Saya siapkan kontraknya. Oke, bisa ditulis di sini. Silakan minum dulu supaya tidak haus.
Nah, silakan minum dulu. Sengaja ya, buat di sini nama, kelas, nggak usah. Ini kan hanya apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Boleh diceritakan manfaat apa yang kamu dapatkan dari konseling hari ini. Oke, kemudian rencana apa yang akan kamu lakukan? Nanti kita sepakati, nanti ketika beberapa waktu lagi nanti kita akan bicarakan kembali, Ibu akan ngobrol lagi dengan Sabina bagaimana perkembangannya, gitu ya. Kita dapatkan. Boleh silakan tanda tangan di bawah. Oke, terima kasih ya Sabina ya. Gimana, sudah merasa lebih lega? Lumayan lega, mungkin bisa saya praktekkan. Terus katanya betul tadi kan saya harus lebih pede sama diri saya, jadi mungkin bisa saya bilang ke Bu Tantri waktu habis ujian besok gimana perkembangan saya. Oke, siap. Saya akan menunggu informasi baik dari sana. Oke, baik. Kita akhiri dulu sesi konseling kita pada hari ini ya. Semoga Sabina jauh lebih sukses dan Sabina akan menjalankan semuanya dengan jauh lebih tenang. Amin. Terima kasih Sabina. Kita akan ketemu lagi nanti di saat-saat kalau kita perlu dalam waktu seminggu lagi atau 1 bulan lagi, nanti kita akan kembali ya. Oke, silahkan Sabina boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Sabina. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama.